Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Jandri Setiawan Ginting dari 1KRP di Regional 1 PTPN 4 Sumatera Utara. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai klaster manajemen bisnis. Konsep bisnis dan profit. Sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan itu disebut bisnis. Sedangkan selisih antara pendapatan dengan pengeluaran biaya dari semua entitas bisnis disebut profit. Sumber daya organisasi bisnis itu terdiri dari sumber daya manusia, sumber keuangan, dan aset fisik. Tujuan dasar manajemen adalah efisien dan efektif. Efisien menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang hemat biaya, sedangkan efektif membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Proses manajemen. Proses manajemen ada planning and decision making, menentukan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Organizing, menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Leading, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Controlling, proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Kegunaan anggaran salah satunya adalah menyelaraskan dengan rencana strategis, kemudian sebagai koordinasi, kemudian bagian dari pertanggungjawaban, serta sebagai dasar evaluasi kinerja. Anggaran operasional. Anggaran operasional terbagi menjadi anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, beban SDM, administrasi dan umum, beban penelitian dan pengembangan. Intermediate problem solving dan decision making. Organisasi sebagai sistem terbuka. Organisasi harus terbuka terhadap sosial, ekonomi, teknologi, politik dan hukum, demografi, serta budaya. Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, dan saling berintegrasi dalam mencapai tujuan serta merupakan sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagian. Model keputusan pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Lingkungan keputusan. 1. Certainty adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat pasti. Risk adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat probabilistik. Uncertainty adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya bersifat tidak pasti. Konflik adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya sifatnya sama dengan pengambil keputusan lain sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan. Analisis suatu situasi dan masalah. Analisis situasi merupakan proses untuk memahami fenomena situasi yang terjadi dan digunakan untuk merumuskan kebutuhan atau permasalahan yang perlu segera ditangani. Ada prinsip prioritas masalah. Masalah diprioritaskan menjadi prioritas pertama itu penting dan mendesak. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak. Kemudian tidak penting tetapi mendesak. Kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Masalah manajerial pada pendekatan dinamika sistem. Pada level manajerial yang menjadi permasalahan pada level manajerial top management. Yang menjadi permasalahan adalah penetapan tujuan perusahaan, formulasi strategi perusahaan, perencanaan kebijakan, modernisasi, kebijakan investasi, diversifikasi, akuisisi atau merger, perencanaan portofolio, implikasi kebijakan pemerintah terhadap perusahaan, perancangan skenario, manajemen lingkungan kompetitif, manajemen by objektif, analisis SWOT. Sedangkan pada level manajerial middle management yang menjadi permasalahan adalah kebijakan pemasaran, kebijakan promosi dan periklanan, kebijakan investasi jangka pendek, kebijakan keuangan, kebijakan manufaktur, kebijakan persediaan, perencanaan dan produktivitas, kebijakan SDM, kebijakan rekrutmen, pelatihan, dan promosi karyawan. Pada level managerial operational management, yang menjadi permasalahan adalah estimasi permintaan, perencanaan produksi, penjadwalan, perencanaan material, perencanaan dan pengendalian kualitas.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.